Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwi Kun. Hari ini gue bakal masuk anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 dengan Yes guys. Jadi ya di episode kemarin kita mendapatkan sebuah plot twist bahwa apa namanya ibunya dari Shu atau ya ibu dari Shu ini ternyata adalah seorang iblis gitu yang memang bekerja sama dengan Mills si botak itu dan berencana untuk menghancurkan dunia gitu dengan apa namanya dengan ya bisa dibilang kekuatannya karena memang jadi kalau misalkan siapa namanya ibunya ini seorang iblis berarti kan ada indikasi apakah antara Shu adalah seorang iblis atau justru adiknya si siapa namanya aduh gue lupa nama adik itu jadi apakah adiknya gitu yang memang seorang iblis gitu karena ya kita tahu bahwa itu karena kan dari dalam sebuah hubungan manusia dengan iblis pasti kan ada salah satu di antara mereka yang jadi anak iblis gitu kan atau keturunan iblis lah seperti itu. Nah karena pertanyaan gue siapa gitu yang apa namanya jadi iblis gitu di antara mereka berdua gitu. Tapi kalau misalkan mengingat atau melihat indikasi di episode kemarin bahwa ya kayaknya sih adiknya yang memang punya indikasi akan menjadi penerus lah ibaratnya dari ibunya gitu kan. Karena itu jadi udah makin jelas gitu benang merahnya bahwa ibunya ini masih ada dan yang pasti anaknya adiknya juga masih ada gitu. Adiknya Shu ini masih ada gitu kan. Atau anak dari ibunya Shu ini gitu. Nah, kita akan lihat menjelang beberapa episode terakhir ini apa yang mau dibawa dari Angel Beats gitu. Dan ya udah tidak menunggu berapa lagi langsung saja ke episode 10 Angel Beats. Let's go. Oke, langsung cek videonya saja. Let's go. Ya kita akan lihat apa yang akan terjadi di sisa episode ini. Ini sip. Dan apa si anak gubernur ini tahu gitu loh keberadaan iblis ini gitu kan. Oh ya, langsung opening itu. Dan itu gue yakin itu adalah adiknya. Yakin gue. Adiknya Shu itu yakin gue. Kalian ngomongin Kisara dong, masa Kisara sih kan? Maksudnya adiknya Shu itu, yakin gue. Kalau melihat apa ya bahasanya, prediksi lah gitu kan, prediksi yang terjadi gitu kan, baik Rico Rico maupun Engage Kiss ini kayaknya 70% masih mengarah ke set ending sih kita lihat aja nanti. Semoga set endingnya bagus ya, bukan bad ending, beda. Kalau bad ending itu kan berarti emang endingnya jelek gitu kan. Bad ending tuh bisa mengarah ke gantung, bad ending itu bisa mengarah ke apa beberapa karakter atau semua karakter mati gitu kan. Nah itu bad ending namanya. Kalau set ending berarti kan ada salah satu karakter yang penting itu mati itu. Nah makanya gue bilang kalau kita bicara Engage Kiss berarti kan bisa aja kayak Kisara mati atau mungkin Shu mati gitu kan. Pokoknya antara dua itu lah. Hai hai. Oh, no. Oke. Apalagi ini kan oh my god. Siapa tahu. Berat tahu. Hmm? Aku mah tuh. Oke. Iya.
Mm-mm. Hmm. Berarti Mills nggak ya, Mills nggak tahu apa yang menjadi motifnya iblis itu menculik Kana gitu kan. Asmodeus. Tapi, oh, hmm, serem, serem banget berarti ya. Apa itu? Uh, hmm, Gimana iblis baru? Oh, oh, kayak ada yang sembunyiin kah? Are you sure about that? Kasian banget anjir. Oh, no, 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 no. Kamu pasti benci sama Kisara kan? Iya, memori diambil. Ya, ya nggak ada pilihan lagi gitu. Nggak ada pilihan lagi, orang Su yang mau kok ya kan. Gue juga kasihan sama Kisara gitu, dalam artian ya gue harus gimana gitu sebagai sebagai orang gitu, sebagai manusia gitu. Barang yang sepakati sudah dibawa. Flash disk. Nah, nah, oke. Eksklusi. Oke. Oh, simbol. Buset. Berasa cabang ya. Oh, macam akhir.
Oke. Jadi ini ada ini ada dua dua kelompok ini yang mau ke sana gitu kan, ke high Bruce apa high Pusli ini gitu. Oh, kayak Tokyo ya. Hmm, langsung nodong aja. Oh, menyamar dari ibunya Su. Berarti ibunya Su kemana nih? Hmm, klasik gitu. Ya klasik gitu. Enggak, tapi maksudnya kan harusnya kan ibunya ibunya Su kan. Hmm, dasar. Oke. Oh. Mm-mm. Oke. Hmm.
Hmm. Oh, sokap juga. Anjay. Buset. Oke, let's go. Menyusul Gisara itu ya, untuk menemukan tambang itu. Gue kaget loh, dia bisa bawa helikopter sendiri. Oke. Oh, apalagi nih tadi. Mm-mm. Pembelian dari Oh, kayak ini, kayak anime apa ya? Gue lupa tuh yang Vivi, anime Vivi nggak tuh? Oke, ini ketemu sama si Kana. Bangun nih, bangun nih. Ah, kan. Eh, Nani. Dia mau ngirim nuklir. Iya, aduh gue lupa kayak anime apa ya? Yang pakai senjata sakti itu apa? Oh, ini apa? Seke Seko, iya. Iya. No way. Oke, dan dia bangkit. Karena bangkit jadi iblis. Kita lihat apakah bareng atau siapa dulu yang boom. Hmm, nggak bisa. Gue pikir bakal gede gitu kan.
Buset, dia juga iblisnya gede banget coy. Tangan Titan. Jing. Oke, let's go. Tag team juga. Akhirnya tag team juga kan. Saron sama Kisara itu. Gila itu. Kayak slime gitu ya. Aku ingin bertarung. Just right. Uh, pasti lemparin ke tanah nih. Oh no. Banyak. Oh no. Toto udah ditangkap aja. Uh, hmm. Siapa yang nembak? Shu kah? Oh iya bener Shu. Oh, oke, let's go. Mati. Hilang. Oh, gampang banget coy. Anjay. No way. No way. Oh no. Jangan-jangan karena. Ya, jadi emang nggak mudah sih ngelawan Asmodeus ya. Jadi ternyata ditusuk dari belakang si Kisara dan ya gua nggak tahu sih apa yang terjadi nanti sama Kisara dan Shu nanti di sisa episode ini. Jadi intinya baik baik tim kepolisian dan apa ya dan Ayano dan siapa namanya Sarah itu mereka tuh masih jalan masing-masing lah gitu kan. Ya dimana tujuannya mereka semua satu gitu kan untuk membahas Asmodeus gitu kan. Yang memang sudah meresahkan gitu. Dan memang itu hidupnya itu sudah jauh sebelum mereka lahir gitu ibaratnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu gitu. Dan mereka selalu mengadakan upacara gitu kan. Upacara iblis gitu kan untuk membangkitkan semua iblis yang ada di kota gitu kan. Salah satunya adalah di Byron yang memang menjadi pusat apa ya? Ya pusat
pacara gitu kan. Kebohongan yang lembut dan bodoh. Oke. Ya, jadi intinya, jadi memang Asmodeus itu sudah apa ya, sudah lama lahir gitulah di 100 tahun yang lalu, dan mereka tuh seperti bersifat tuh kayak bercabang gitu. Jadi kayak mereka selalu membangkitkan iblis di setiap kota gitu kan. Dan kota Bayuran adalah salah satu kota favorit untuk tempat iblis gitu ya. Apa namanya, mereka lahir gitu. Nah makanya ketika apa namanya Sauron menjelaskan semuanya gitu kan, apa yang terjadi, memang ayahnya Yesus itu ancaman gitu bagi mereka, dan akhirnya kan ayah Yesusnya jadi korban gitu kan. Dan tadi gue melihat ada percakapan yang bilang kalau misalkan dia itu menyamar tapi ibunya Yesus, berarti ibunya Yesus mati dong. I don't know gitu, apakah ibu Yesusnya sebenarnya udah mati dan akhirnya nyamar jadi Asmodeus atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang gue bisa pastikan bahwa kelahiran dari anaknya keluarganya Ogata itu kan pasti kan salah satunya ada yang iblis dong. Nah makanya akhirnya Kana lah yang jadi iblis gitu kan, atau Kana lah yang jadi apa ya, penerusnya lah gitu, ibaratnya penerusnya apa, atau jadi wadah terakhir lah ibaratnya gitu kan buat Asmodeus gitu kan. Nah itu makanya itu gue masih bingung gitu, apakah memang iblis sudah mati sebelumnya, jadi makanya kan akhirnya atau dia nyamar jadi iblis gitu kan. Ya gue nggak tahu gitu, gue nggak tahu, atau emang dari dulu memang ya emang wujudnya emang iblis gitu kan. Nah itu tadi ada percakapan yang itu seperti itu gitu, jadi kayak gue masih bingung apa tentang Ogata Family gitu, Ogata Family gitu kan. Nah itu, dan ya ini kayak indikasi bahwa ya Kisara bakal dapat set ending menurut gue. Jadi kayak Kisara ada kemungkinan mati juga gitu kan, sama apa yang dirasakan oleh Riko gitu, di mana satu mungkin akan mati juga gitu. Ya itu, kita lihat apakah kedua karakter ini akan mati, ya kita akan lihat nanti di cerita episode ini akan dibawa kemana. Tapi yang jelas harapan gue sih, walaupun memang set ending, semoga dapat eksekusi yang terbaik lah gitu dari Awan Pictures. Gue berharap semoga seperti itu, karena ini udah benar-benar final arc gitu kan, ada udah chapter terakhir lah gitu. Yang dimana kalau Riko sudah apa ya, Majima benar-benar sudah serius gitu kan untuk menyerang DA, sementara Engeskis Asmodeus sudah meresahkan gitu kan, yang benar-benar yang udah apa namanya, menjadikan Kana sebagai wadahnya gitu. Itu sih ya, kita lihat nanti apakah nanti dengan misalnya ketika Kana bisa dikalahkan, apakah Kisara juga ikut mati, itu gue nggak tahu. Tapi yang jelas dengan prinsipnya Sauron sekarang gue mengerti gitu kenapa Sauron mengatakan seperti itu, yaitu karena memang prinsipnya seorang pemimpin seorang biarawati atau seorang apa ya, pemimpin gereja gitu lah ibaratnya. Jadi memang tugas mereka tuh untuk membasmi iblis gitu kan, tidak tanpa terkecuali, walaupun itu iblis baik atau iblis jahat gitu kan. Nah itu, gue berharap semoga nanti dapat sesuatu yang terbaik lah gitu buat Kisara khususnya, karena memang Shu sendiri udah no hope ya, maksud bukan no hope sih, lebih tepatnya Shu juga udah pasrah gitu kan. Dia bener-bener yang kayak udah ambil aja ingatan gue biar jadi kekuatan gitu demi kebaikan dunia gitu. Tapi dalam sisi lain si Kisara itu udah merasakan apa ya, sisi manusianya gitu, bener-bener yang udah di batas limit lah ibaratnya. Kayak gue mau oke lah, gue mau ngisep pikiran lo gitu jadi kekuatan gue, tapi kasihan sama lo gitu sebagai Shu yang nanti bakal hilang gitu rasa apa, rasa manusia ini bener-bener yang kayak lu bakal dibikin manusia yang bener lupa sama semuanya, bener-bener amnesia gitu. Mungkin itu akan jadi apa ya, akan jadi bagian akhir juga sih nanti. Mungkin entah Kisara mati terus akhirnya Shu akan melupakan segalanya, termasuk dengan atau apa tentang masa lalunya dengan Kisara, dan akhirnya mungkin akan bahagia dan Ayano. Ya gue nggak tahu, tapi mungkin akan terjadi seperti itu sih demi kebaikan dunia gitu. Ya mungkin itu aja ya, masih lupa sampai komentar kayak anime sama atau konten anime apa lagi yang kalian suka gue bahas. Jangan lupa like, suka,
Lo coba tinggal di saja, jangan pencet notifikasinya agar lo tidak video dari gue. Dan sampai ketemu lagi di reason sama gue selanjutnya.